Terjemahan Kitab Riyadhus Sholihin, Bab 1, Keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang nyata dan yang samar. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama menyembah Allah, dengan tulus ikhlas menjalankan agama untuknya semata-mata, berdiri lurus dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, dan yang sedemikian itulah agama yang benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah binatang kurban itu, tetapi akan sampailah padanya ketakwaan, dan engkau sekalian. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sekalipun engkau semua sembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu, ataupun engkau sekalian tampakkan, pasti diketahui juga oleh Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 29. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs yaitu Umar bin Al-Khattab, bin Nufail, bin Abdul Uzza, bin Riyah, bin Abdullah, bin Qurt, bin Razah, bin Adi, bin Ka'ab, bin Luay, bin Galib Al-Qurasyi Al-Adawi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nyasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya, dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Tafaq atau disepakati atas kesahihannya hadis ini. Diriwayatkan oleh dua orang imam ahli hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, bin Ibrahim, bin Al-Mughirah, bin Bardisbah Al-Jufi Al-Bukhari, lazim disingkat dengan Bukhari saja, dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, bin Muslim Al-Kusyairi An-Naisaburi, lazim disingkat dengan Muslim saja, radhiyallahu anhuma dalam kedua kitab masing-masing, yang keduanya itu adalah sesahih-sahihnya kitab hadis yang dikarangkan. Hadis di atas adalah berhubungan erat dengan persoalan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakannya itu ialah, karena di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu mengikuti untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, semata-mata sebab terpikat oleh seorang wanita yakni Ummu Qais. Beliau mengetahui maksud orang itu, lalu bersabda sebagaimana di atas. Oleh karena orang itu memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan maksud yang terkandung dalam hatinya, meskipun sedemikian itu boleh saja, tetapi sebenarnya tidak patut sekali, sebab saat itu sedang dalam suasana yang amat genting dan rumit, maka ditegurlah secara terang-terangan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkanlah, betapa anehnya orang yang berhijrah dengan tujuan memburu wanita yang ingin dikawin, sedang sahabat beliau yang lain-lain dengan tujuan menghindarkan diri dari amarah kaum kafir dan musyrik yang masih berkuasa di Mekah, hanya untuk kepentingan penyebaran agama dan keluhuran kalimatullah. Bukankah tingkah laku manusia sedemikian itu tidak patut sama sekali? Jadi oleh sebab niatnya sudah keliru, maka pahala hijrahnya pun kosong. Lain sekali dengan sahabat-sahabat beliau yang dengan keikhlasan hati bersusah payah menempuh jarak yang demikian jauhnya, untuk menyelamatkan keyakinan kolbunya, pahalanya pun besar sekali karena hijrahnya memang dimaksudkan untuk mengharapkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Sekalipun datangnya hadis itu mula-mula tertuju pada manusia yang salah niatnya ketika ia mengikuti hijrah, tetapi sifatnya adalah umum. Para imam mujtahidin berpendapat bahwa sesuatu amal itu dapat sah, dan diterima serta dapat dianggap sempurna apabila disertai niat. Niat itu ialah sengaja yang disembunyikan dalam hati, ialah seperti ketika mengambil air sembahyang atau wudhu, mandi sholat dan lain-lain sebagainya. Perlu pula kita maklumi bahwa barang siapa berniat mengerjakan suatu amalan yang bersangkutan dengan ketaatan kepada Allah, ia mendapatkan pahala. Demikian pula jikalau seseorang itu berniat hendak melakukan sesuatu yang baik, tetapi tidak jadi dilakukan, maka dalam hal ini orang itu pun tetap juga menerima pahala. Ini berdasarkan hadis yang berbunyi, niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya.
Maksudnya, berniatkan sesuatu yang tidak jadi dilakukan sebab adanya halangan yang tidak dapat dihindarkan, itu adalah lebih baik daripada sesuatu kelakuan yang benar-benar dilaksanakan, tetapi tanpa disertai niat apa-apa. Dalam menetapkan wajibnya niat atau tidaknya, agar amalan itu menjadi sah, maka ada perselisihan pendapat para imam mujtahidin. Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali mewajibkan niat itu dalam segala amalan, baik yang berupa wasilah, yakni perantaraan seperti wudhu, tayamum dan mandi wajib, atau dalam amalan yang berupa maksud tujuan seperti sholat, puasa, zakat, haji dan umroh. Imam Hanafi hanya mewajibkan adanya niat itu dalam amalan yang berupa maksud atau tujuan saja, sedang dalam amalan yang berupa wasilah atau perantaraan tidak diwajibkan dan sudah dianggap sah. Dalam amalan yang berdiri sendiri, maka semua imam mujtahidin sependapat tidak perlunya niat itu, misalnya dalam membaca Al-Quran, menghilangkan najis dan lain-lain. Selanjutnya dalam amalan yang hukumnya mubah atau jawaz, yakni yang boleh dilakukan dan boleh pula tidak seperti makan minum, maka jika disertai niat agar kuat beribadat serta bertakwa kepada Allah, atau agar kuat bekerja untuk bekal dalam melakukan ibadat bagi dirinya sendiri dan keluarganya, tentulah amalan tersebut mendapat pahala, sedangkan kalau tidak disertai niat apa-apa, misalnya hanya supaya kenyang saja, maka kosonglah pahalanya. Dari Ummul Mukminin yaitu ibunya M, sebenarnya adalah bibinya Abdullah yakni Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, ada sepasukan tentara yang hendak memerangi menghancurkan Ka'bah, kemudian setelah mereka berada di suatu padang dari tanah lapang, lalu dibenamkan dalam tanah tadi dengan yang pertama sampai yang terakhir dari mereka semuanya. Aisyah bertanya, saya berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedang di antara mereka itu ada yang ahli pasaran, maksudnya para pedagang, serta ada pula orang yang tidak termasuk golongan mereka tadi, yakni tidak berniat ikut menggempur Ka'bah. Rasulullah menjawab, ya, semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian nantinya mereka itu akan dibangkitkan dari masing-masing kuburnya, sesuai niat-niatnya sendiri, untuk diterapi dosa atau tidaknya. Disepakati atas hadis ini, muttafaq alaih yakni disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lafaz di atas adalah menurut Imam Bukhari. Sayyidah Aisyah diberi gelar Ummul Mukminin, yakni ibunya sekalian orang mukmin, sebab beliau adalah istri Rasulullah, jadi sudah sepatutnya. Beliau juga diberi nama Ibu Abdullah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Abdullah itu bukan putranya sendiri, tetapi putra saudarinya yang bernama Asma. Jadi dengan Sayyidah Aisyah, Abdullah itu adalah anak tirinya. Adapun beliau ini sendiri tidak mempunyai seorang putra pun. Dari uraian yang tersebut dalam hadis ini, dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang solih, jika berdiam di lingkungan suatu golongan yang selalu berkecimpung dalam kemaksiatan dan kemungkaran, maka apabila Allah Ta'ala mendatangkan azab, atau siksa kepada kaum itu, orang solih itu pun pasti akan terkena pula. Jadi hadis ini mengingatkan kita semua agar jangan sekali-kali bergaul dengan kaum yang ahli kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman. Namun demikian perihal amal perbuatannya tentulah dinilai sesuai dengan niat yang terkandung dalam hati orang yang melakukannya itu. Mengenai gelar Ummul Mukminin itu bukan hanya khusus diberikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha belaka, tetapi juga diberikan kepada para istri Rasulullah yang lain-lain.